Adanya kesalahan konversi data dalam aplikasi Sirekap yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia membuat Komisi Pemilihan Umum menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkap, penghentian sementara rekapitulasi suara tersebut dilakukan untuk menyinkronkan data yang ada di lapangan dengan Sirekap. Rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu sih. Langkah penghentian sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan diambil oleh KPU Provinsi Bali. Banyaknya laporan ketidakcocokan hasil penghitungan suara pada aplikasi Sirekap membuat KPU akhirnya harus melakukan sinkronisasi ulang di 57 kecamatan di seluruh wilayah Bali. Terkait kritikan hasil, nah ini KPU sedang melakukan proses perbaikan sistem, melakukan proses sinkronisasi data. Kami juga sudah menghentikan proses rekapitulasi di kecamatan untuk proses sinkronisasi itu. Proses rekapitulasi suara di 57 kecamatan di Bali kembali dilanjutkan pada 20 Februari lalu. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, proses rekapitulasi suara di 29 kecamatan juga terpaksa ditunda selama 2 hari oleh KPU Kabupaten Tangerang. Penundaan rekapitulasi ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda jauh dari hasil penghitungan suara di formulir C1 Plano. Bahwasanya arahan dari KPU RI untuk membersihkan data ekstrim yang masuk dalam Sirekap karena image di dalam Sirekap dan angka itu berbeda. Sirekap merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Rekapitulasi. Perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi ini dipakai untuk mendokumentasikan formulir hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Aplikasi ini pertama kali digunakan dalam Pilkada 2020 menggantikan sistem informasi penghitungan suara Situng yang digunakan pada pemilu 2019. Sirekap dibagi dalam 2 jenis, yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile merupakan Sirekap berbasis gawai yang digunakan para petugas KPPS untuk menginput formulir C1. Dalam penggunaannya, Sirekap akan memotret dokumen kertas lalu mengubahnya menjadi dokumen digital agar bisa dimasukkan dalam aplikasi Sirekap. Kisru Sirekap yang kian memanas karena adanya dugaan kecurangan di dalamnya terus menjadi sorotan berbagai pihak, tak terkecuali pengamat politik Rocky Gerung. Rocky menyebut ada hantu di dalam Sirekap hingga mampu menggelembungkan suara salah satu paslon. Di dalam metodologi diajarkan itu. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Tingginya angka kecurangan di pemilu 2024 membuat sejumlah pihak menyebut pelanggaran pemilu telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018, pelanggaran kecurangan pemilu bisa masuk dalam kategori pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM jika pelanggaran terjadi paling sedikit 50% dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan atau di 19 provinsi. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyebut kejahatan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif telah terjadi sebelum pemilu digelar. Mulai dari pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang syarat dengan praktik KKN dan melanggar etika konstitusi, hingga penyalahgunaan dan mobilisasi sumber daya negara. Selain itu, Bawaslu yang menemukan sejumlah masalah dalam pemilu 2024 yang meliputi mobilisasi dan atau pengarahan pilihan pemilih, serta permasalahan saat pemungutan dan penghitungan suara. Belum selesai masalah kesalahan input data Sirekap, hasil investigasi Komunitas Keamanan Siber dan Perlindungan Data Cyberity menyebut server sistem pemilu 2024.kpu.go.id dan Sirekap berada di luar negeri, yakni Cina, Prancis, dan Singapura. Meski berbeda lokasi,
Namun lokasi jasa penyimpanan data digital situs KPU tersebut berada dalam naungan satu perusahaan, yakni Alibaba Group. Menanggapi isu tersebut, Komisioner KPU Betty Epsilon Indrus langsung membantahnya. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menyebut perlu adanya evaluasi yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilu terhadap aplikasi Sirekap. Dari sisi aplikasi, kesalahan ini cukup basic dan agak memalukan sih. Jadi Sirekap ini tidak memiliki kemampuan cross-checking. Jadi itu satu hal mendasar yang perlu diperbaiki dari Sirekap ini, di luar dari kemampuan OCR-nya yang juga memang tidak sempurna. Indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 semakin kuat mencuat. Sejumlah masyarakat bahkan sudah mulai turun ke jalan menyuarakan aksi protesnya, menolak berbagai kecurangan pemilu yang terjadi. Seperti apa? Selengkapnya di iNewsFile sesaat lagi.